Itu aja lihat RPM tinggi. RRQ anti kendor. Langsung di early game. Pressure yang diberikan bahkan dari Sutsujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang. Jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi. Dia melepaskan laning-nya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat. Beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane-nya biasanya akan membantu Viva dan mendapatkan kemenangan. Yap. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wah, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wish by Wish yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda keadaan nih soalnya ya. Beda keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah gerakan Brave Smite juga yang dibawakan. Itu pun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah firmness juga di sana. Sementara Sans ingin direndam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Sutsujin sudah berada di level 4. Zoning out telah terjadi. Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Game RRQ memaksa untuk seorang Sans mundur karena dampak Purify-nya kembali flicker. Outlane terjadi di arah pit lane. Gila Sans. Tebakan mesin yang on point membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. E-Boy mereka bawa defensif tapi daerah tidak akan melepaskan E-Boy dimanapun dia berada. Sutsujin dengan Fei junglernya dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan Resource Giant tidak bisa dibendung dan damage tambahan dan langsung nabis lane. Lutfi tertinggal dan Idok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan dari Simoning. Bahkan B-Boy sekarang jangan untuk pulang karena pergerakan yang dikeluarkan setelah hilang. Dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi anti kendor. Intensitas tinggi. Kali ini riset yang dilakukan oleh RRQ cukup cepat. Mereka merubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu ngebuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area turtle yang sudah dikuasai juga oleh Sutsujin. Turtle satu dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 5-1 berbanding 49 ketat sekali. Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lutfi akan menjadi target utama. Dia mau terlalu terburu-buru dengan adanya tsunami slave. Tapi dengan damage yang diberikan dari daerah itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Tenang lagi, reset lagi. Dan again ya, RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap fresh. Toy, jarak bottom lane mencoba mendapatkan Sapphire atau Purify yang bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dibendung oleh perpasukan dan tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia akhir lebih unggul lagi. Tapi Key-Boy, this is my boy. Tsunami Slave, tambah volume damage terbakar hilang. Instant pick off. 3 poin. Morning tertinggal dan sang raja mulai bangkit. Itu dia reset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan foreman move-nya dengan begitu baik. Siapapun yang bisa ditabrak, even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya. RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage. Mereka convert lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk Kimoning. Dan ingat, para pasukan dari Kimoning, mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di ML Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, tebakan tsunami slave. Key-Boy menjadi bilang utama, tebakan. Ready Sestrom, bukan menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim RRQ. Bangsat menjadi target utama, pada yang dikeluarkan. Berbaik gaming, kali ini diberikan dari seorang Sans. Dan Sans mencoba untuk bertarik wacana. Para pasukan dan tim RRQ mereka fokus dengan seorang Lutfi. Tapi dengan adanya sampai dengan Estrik yang cukup menakutkan, membuat tim RRQ akhirnya mundur. Oke, dan Sutsujin hanya berupaya lagi untuk secure ke arah Orange Buff. Oke, tidak bisa dibendung, tapi ada tulisan on point dan bahkan apakah membuat dia malah menenggelamkan Lutfi. Sapphire take down, double kill from Toy. 2 rookie monster di gold laner dari RRQ dan Onyx benar-benar
saling menunjukkan tariknya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat. Membuat akhirnya sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan. Sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ dan semuanya objektif dari turret, dari turtle, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya 2 item yang sudah selesai. Bulan 2 item gold laner, 1 turret, dan bahkan menuju ke perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Suns yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke kena 2 orang, tapi balik lagi nggak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk turtle-nya, Keyboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron coba langsung di out transfer Keyboy. Bagi sensor for defensive please. Yang target utama, flick for defensive terserang Keyboy. Membuat para pasukan tim RRQ udah pasti akan mendapatkan poin kill dari dirinya. Tapi ternyata Keyboy still survive. Oke, dia beli waktu saja loh. Keyboy. Waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dan Keyboy di atas Keyboy. Tapi dengan adanya Keyboy yang tidak bisa recall. Tandanya jungle dari seorang Kairi. Itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah bottom lane. 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Keyboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah bottom lane mereka kehilangan 1-2. Ini sore. Walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal. Yap. Membuat waktu yang mahal. Membuat Keyboy tidak pulang. Kairi nggak punya space karena jungle. Dan bahkan Purple potensinya hilang. Yap, tapi sepertinya Suzuki tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold. Tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi owning dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke, Jadi 2 kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. penting-penting ya. Karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan, dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision. Itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Lihat Suns di depan sana, Purify Game, Sam dan Defender Restream mencoba dihindari dan kill Suns. Dengan Lionel Suns berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Suns ini benar-benar jago untuk menggocek. ya Angkara Suns ya. Benar-benar wings by wingsnya bisa membuat akhirnya dirinya selamat atas IMU terhadap Leader Ice Track dari Rift. Yes, Dan burung bukan sembarang burung. bukan ya. Lihat dari bottom lane, bakal coba dikejar Kairi. Dengan ada Electrifying Beast, tapi Iron. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ. Mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal, menuju ke arah jungle yang lagi dari Kairi, Lord akan dimiliki Onyx. Oke. Tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ, terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih makan siapapun yang ada di depan, even itu Lutfi ataupun Keyboy. Ya karena damage-nya cukup. Karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari sisi goldnya, itu Idok akan mikir untuk 2 kali sih. Oke, tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga udah terekspos sekali untuk base turret-nya. Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh, Flicker! Oh, bakal langsung ada Tsunami Slam! Suns! Gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ. Mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Vader Restrict dari Suns. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikkan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Idok yang sangat-sangat aktif. Dan Oke. sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif full, tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Idok, label, standby. Para pasukan dari tim Onyx, Sam sudah kembali lagi hari kuliah Nafsan. Pada SM jadi bilang utama, tapi diusir buru-buru ke arah belakang. Dan Idok tidak mau terlalu terburu-buru makan Tyrant. Melihat yang terjadi, fokus ke arah base. Dan Salman pun akhirnya mendapatkan poin. Turret dan Lutfi. Mau tidak mau, cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau, Lutfi cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Dan kali ini RRQ mereka juga perlu. Taiwan! Terbakar! Lihat
lihat pasukan dari tim Ararju memperolehkan tim Onyx. Membuat para pasukan dari tim Ararju berhasil mendapatkan poin yang cukup banyak. Best terbuka sangat besar. Kairi tersinggung sendiri. Menangis sama dengan bisa bersatan. Ini bencana. Sang Raja kembali bangkit di game yang ketiga. Dan ini dia winner di game yang ketiga. RRQ. Itu dia, Grand Final bukan bicara tentang strategi belaka, tapi mentalitas. Reset begitu cepat, membuat RRQ mendominasi di game yang ketiga dan mencuri 1 poin. All domination. All domination. Onyx terkejut harusnya dengan serangan kejut yang dimiliki oleh para pasukan dari tim RRQ. Oke, tidak semudah itu. Ini Grand Final, dua tim yang memang membuktikan mereka layak dan pantas mewakili FLID di IWC nantinya. Ya. Dan bahkan bukan hanya Kibo yang mencekam, tapi ternyata kehadiran Iduk sebagai Kalea di sana juga mencekam untuk Mencekam para banget. pasukan Sang Raja Langit. Yap. Wah, apakah persyaratannya menang early sama dengan win? Menang early sama dengan win kebanyakan terjadi di MPL Indonesia. Tapi dengan mentality mereka bisa ada dengan yang namanya comeback. Tuh, dan akhirnya juga kita melihat bagaimana Sans dan Kiboy ini sangat-sangat di-disable. Yes, benar-benar disable. Disable banget, udah dimatiin banget pergerakannya. Terus target mereka ke arah Sans. Mau ada purify enggak? Sans terus menjadi target utama. Berawal dari satu trigger purify di awal tadi, Betul. akhirnya jadi dominasi yang nggak bisa di-stop sama Onyx. Outplay udah terjadi, Ya. tapi ternyata Riz tetap membawa kawan-kawannya berhasil mendapatkan kemenangan untuk game ketiga. So, Riz, what happened? Ayat naon. Yap, itu dia 2-1 pada akhirnya skor untuk sekarang. Ada yang berbeda, Prof, kali ini? Perbedaan ya, mungkin ya itu tadi mainnya jadi kayak tim lagi kan, Mainnya tim lagi. mainnya bareng, jalannya bareng, pas ngejar tadi ke arah dari Kiboy juga ya, yang tiganya atau empatnya itu bikin move gitu loh, jadi nggak cuma ngeliatin Kiboy dikejar doang. Oke, Om. Yang beda, Yang beda. pastinya junglernya ya. Ya. Karena tadi mungkin di game pertama, game kedua sedikit terlihat pasrah. Nah, Tapi waktu udah dapetin Baxia nih ya, itu dia. enak setupnya, mandiri juga, ngasih assist ke yang lain, jarang terpick off. Susah. Ya susah terpick off. Karena memang banyak yang bisa dikombinasikan dengan yang lain juga. Sedangkan dari Onyx sendiri kayaknya mereka cukup patah ya dari awal-awal. Tuh, setuju sih. Terutama ketika dia menggunakan kayak tank jungle gitu, kayak dia udah berani sih, Om. Kayak dari awal dia udah invite ke arah biru gitu, terus juga mereka kasih pressure-nya itu terus-terusan gitu. Ya. Kayak mereka pertahanin noble mereka, bahkan mereka berani untuk tingkatin. Kayak mereka lebih keluar dari zona nyaman, mainnya lebih berani juga. Ini for your information ya, ini game tercepat dari series kita di Grand Final. 10 menit soalnya. 10 menitan kemarin kayaknya ada juga di 10 menit dari kemarin. Iya, tapi itu game terakhir Om. Iya. Kayak 10.58, ingat banget. Ini Oke. 10.54, lebih cepat 4 detik dibandingkan dengan series dari Final Order dari kemarin. Ya. Yang mungkin kalau kita bandingkan ya secara kasat mata aja, ya ini dampak dari Kalea yang mungkin tadi Coach Iko setuju sama aku juga kalau misalkan hidup daripada dikasih hero patung, Iya, yang tahan tapi dikasih hero badan. kayak gini. Iya. Nah, ya memang jalan sih, tapi kebiasaan dari Onyx juga, Be. Game ketiga itu mereka selalu lepas. Coba deh dari play-in. Oke. 2-0 jadi 2-1. 2-1. Kemarin di upper 2-0 jadi 2-1 juga. sekarang di game itu udah Ini limit kan? bahas konflik lagi nih ya. banyak di klub Mitos lagi nih dibahas Mitos lagi. lagi. Banyak. Ini salah satunya ya, salah satunya juga. Tapi memang permainan dari RRQ agresif banget ya. Kayak dari awal mereka sudah mulai sangat-sangat berani untuk menyerang karena mereka percaya kayak kalau Idok kita dapetin satu tsunami slam, ini mereka bakal menang kuantitas langsung. Ini ngaruh dari 60% draft yang sama dari Onyx ya? Sedikit banyak ya sih. Harusnya harus. Mungkin, nah itu yang tadi aku notice kayak mungkin mereka ya udah nih kasih aja mereka hero yang sama, bahkan ketika ada Marsha tadi di first pick, ya Profesor KB tadi dijawab langsung dengan Kalea sama Baxia gitu. Oke, kita invite aja nggak apa-apa, kayak Baxia pun kan kayak dia punya best magic defense yang Tinggi lah itu. tinggi. Iya. Iya, dia tinggi. Ya tapi jujur ya, aku bisa bilang kayak Khalid merupakan pilihan yang terburuk gak sih? Kayak dia memang punya regen, tapi kan udah lawan Baxia.
Jadi quicksand gak terlalu efektif juga. Terus yang mau ditargetin ke belakang juga akhirnya buat si Khalidnya. Sebenarnya Khalid Romer dari Kiboy. Ya, connection dari Gatot Kaca dan juga Khalidnya jadi gak berjalan dengan maksimal ya untuk tim Onyx juga. Tapi ya balik lagi dengan adanya pemilihan dari Baxia ini yang mungkin aku sedikit banyaknya merasa RRQ kayaknya bakal pick kembali ketika emang punya kemungkinan untuk first pick sekalipun. Oke. Cuman 2 kill point loh buat Onyx. 2. Tadi RRQ paling sedikit 3. Ini dominasi full ya, dominasi full. Benar. Akhirnya RRQ menemukan nih ritmenya. Tapi ritme ini benar-benar ditemukan oleh mereka sendiri atau karena ada kesalahan lagi nih dari Onyx? Oh, kalau ini mereka sendiri. Menurutku mereka Pada sendiri. akhirnya ini RRQ sendiri nih ya. Iya, karena tadi kita sempat lihat kan kayak first blood itu malah di Onyx yang sempat dapetin. Kayak kita lihat early game-nya kayak bener-bener mungkin lebih sedikit atau banyaknya ya sama-sama lah, fair lah. Killnya juga gak terlalu banyak, tapi semenjak snowballing dari area yang didapatkan objektif kayak turtle, turret, kan kayak langsung ada gap yang begitu jauh dan emang bener hyper carry-nya di toy. Mereka ingin menekan map biar nantinya teman-teman dari Onyx juga nggak punya ruang dan cuma punya satu landing loh. Ingat, Onyx cuma punya di top lane doang buat farming. Ya beda sama game-game sebelumnya di mana Kairi bisa farming di bawah, bisa farming di mid, bisa farming di jungle. Ya, perbedaan dari networknya juga udah terlihat gitu ya. Ya, tembak dengan Kairi aja cuma 8.000 loh. Ya, Pakai goy. Hero yang kita tahu ini eksplosif di awal ya. Bahkan Starlight nya ke delay sampai dengan menit yang kelima buat Kairi. Berbeda dengan Sujin ya, ini nyaman banget. Tough Boot, Molten Essence, Radiant Armor bisa nahan damage magic dari Sun Kairi yang jadi di sekitar menit ke-5an juga berarti. Ada Blade Armor. Iya, Blade Armor itu udah menjawab Tavero banget. Ada berapa Blade Armor? 2 ya berarti, kan memang 2. Terus kena Heavy Crossbow, wah itu teriak sendiri pasti retailnya, bener gak? Iya, karena ini juga sih Om, kayak aku suka sama pemilihan item buat di range-nya, kayak dia nggak buru-buru jadiin sepatu, kayak dia langsung jadiin dulu glowing. Dan ya kayak Khalidnya akhirnya nggak punya orang untuk dia kasih pressure gitu. Ketemunya Baxia, ketemunya sama Kalea, sama Mobius gitu. Yep, dia adalah lihat ya timeline yang begitu hancur dan begitu baik dari RRQ. Tinggal mereka konsistensi aja nih. Konsistensinya lagi dipertanyakan sekarang. Yep. Sekarang mereka udah dapat powernya. Pada akhirnya powernya udah ketemu nih. Ketemu nih di game yang ketiga setelah mereka disiksa 2 game. 2 game ya. Game keempat 2 game pencarian jati diri nih berarti. pencarian jati diri. Iya. Atau emang disiksa banget mereka sih Dom ya. ya aku lebih suka kata-kata pencarian jati diri sih karena akhirnya mereka nemuin jati dirinya mereka ada di tank jungle kan. Tank Kapasitas jungle. tank jungle-nya bukan di Shunshin dulu yang muncul ya, tapi tank jungle-nya duluan yang dimana emang cuma jadi sebuah dinamika early game yang dari tadi kita selalu pertanyakan kayak 2 menit awal apa yang terjadi sama RRQ ini udah kejawab semuanya. Nah, oke. Nah, sementara sekarang kita ada sesuatu lagi nih. MSC Battle Plan. Apa itu? Jadi ini dia kita tunjukkan kepada kalian. Regional Giant Pass of Border Craft. Yap, ini kayak hasil grand final ya. Yap. Untuk di Ya. setiap region-region yang Setiap bermain regional. juga. Nah, itu dia. Dan yang paling terbaru dan bisa dibilang paling terupdate ya itu adalah MPL Malaysia. Jadi mana kita tahu sendiri bahwa SRG itu menang, SRG OG menang melawan Homeboys 4-0 dan ini menjadi pertanyaan gitu. Apakah skor akhirnya akan jadi 4-3, 4-2, 4-1 dan untuk siapa gitu? Yap. Tapi banyak juga ya yang skornya 4-0 kayak Team Spirit lawan Virtus Pro juga. Nah, 4-0 ada. Tapi buat region yang lain 4-1 loh kalau kita lihat 4-1, 4-2. Bahkan di Piet sendiri kan kemarin 4-3 ya. 4-3. 4-3. Fun fact juga Om, kalau ngomongin yang soal Virtus Pro lawan Team Spirit ya, aku kayak punya feeling kayak gara-gara menyaksikan match lower mereka VP-nya bagus banget. Oke. Itu kayak, wih kayaknya di grand final Team Spirit susah nih. Ternyata enggak, Team Spirit kayak masih 4-0 dan smooth banget untuk melaju ke MSC. Yap. Tapi kemenangan 4-0 di MPL MW juga ini berarti SRG. Mereka akan hadir nanti. Hadir lagi. Hadir kembali sebagai juara bertahan juga. Juara bertahan ya. Iya. Tapi serunya di situ tahu, ngumpul semua di sana. Nah, tapi kalau kita tahu dari tahun yang kemarin siapa sih yang ngejauhin SRG? Ada nggak kira-kira dari kalian yang ngejauhin SRG tahun kemarin? Nggak ada sih. Nggak ada yang expect. Lavel. Lavel. Iya. Karena perwakilan Beda. region. Lavel memang orang sana. Ya kan, siapa yang mendukung Lavel? Ya, karena pastinya kita semua setuju ya kayak di PS yang lawannya waktu itu Falcons ya. Iya. Memang benar-benar lagi kuat juga gitu Lagi loh. kuat Dan banget lagi mau ini kan Golden Rose. Ya.
OTW. OTW ya. Tapi ya itu kayaknya balik lagi ya, kayak semuanya ngumpul di MSC IWC sekarang nih Om. Yap. Bayangin kayak ada tim Liquid Filipina, ada Onyx Filipina juga sebagai juara AFC kemarin. Yap. Terus ada Onyx RRQ nanti bakal hadir juga. Ini benar-benar ketat sih Ada kalau. SRG OG juga. Yap. Ini Semua udah kumpul. season paling ketat. Ini kontender season lalu akhirnya sekarang. Nah, Nah, lu lagi. nah, Lah, 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 lah. nah. Kayak gak janjian, tapi ketemu juga ujung-ujungnya. Loh. Ini kayak gambaran jodoh pasti bertemu. Nah, jodoh gak bakal tertukar ya. Iya. Dan juga kalau dari scene lainnya semua kontender baru. Kontender baru. Kontender New baru. face, new face. New face. Sama kayak Onyx Filipina berarti ya. Dia Iya, juga iya. kontender baru di. Iya. Ya walaupun ujung-ujungnya kita tahu ya kayak wah ini mau OTW Golden Route-nya beda nih. Iya. Itu Itu- orang-orang MSC dulu dia menuju ke sana. Itu lawan-lawan Bapak besok di sana. Nah, tayangan-tayangan. Nah, ini benar. Bisa. Tapi kalau misalnya kita bicara soal Hillary sekarang yang paling takut lawan siapa sih? Kayaknya masih Vitality sih karena dia juga kan juara bertahan walaupun di MSC kemarin di MWA kemarin mereka kepleset ya. Tapi tetap menurut gua pribadi kayak Vitality masih strong lah. Masih tim paling strong juga. Oke. Jadi juara tahun lalu kita juga tetap harus aware, harus pertimbangin mereka juga kuat. Cuman masih Vitality lah. Masih lebih kuat ya. Vitality apalagi di hasil turnamen kemarin. Oke. Itu mereka kalah telak sih 4-0 sama Vitality. Aku punya pertanyaan sebelum kita menutup soal MSC Battle Plan kita. Apa Coach ini? Iko. Tadi kan Coach Iko munculin power rankingnya. Betul. Coba deh dari region yang ada nih kebetulan yang muncul. Let's say ECA, Latam, yang ketat juga kan 4-3. Iya. MPL Singapura, lalu mungkin ada dari Rokan Turki. Ini masuknya ke dalam tier apa nih? Nah, kira-kira paling Mythic Seal paling yang lebih. Mythic Steel ya. Medicil masuk kemana nih tiernya? Mythic Seal masuk ke top 2 lah. Top 2-nya? Top 2 dari power ranking Oke. gua gitu kayak Oh. yang pertama itu kan yang potensi juara, yang kedua itu mungkin yaitu Mythic Shield, RRQ sama Asarji karena mereka tuh kuat sih. Gue lihat secara dari kita kan juga dulu pernah scrim atau latihan sama mereka. Oh iya benar. Scrim sama latihan sama mereka terus mereka tuh kayak gameplaynya juga